Data Satgas COVID-19 menunjukkan tidak lama lagi kasus COVID-19 di Indonesia akan menyentuh 1 juta kasus. Penanganan COVID-19 dan juga pemulihan kesehatan masyarakat menjadi prasyarat pemulihan ekonomi nasional. Dan pemerintah ini memerlukan anggaran yang cukup besar untuk melancarkan kebijakan strategis melalui berbagai stimulus untuk memulihkan kembali perekonomian. Dan kami bahas berikut ini anggaran kesehatan pemerintah melawan COVID-19. Terdiri dari belanja kementerian, lembaga, dan juga non-kementerian lembaga, TKDD ataupun juga transfer ke daerah dan juga dana desa serta pembiayaan. Dan anggaran pemerintah di masa pandemi ini akan difokuskan untuk dukungan program atau kegiatan yang terdampak pandemi seperti misalnya pangan, kemudian pariwisata, dan juga perluasan akses modal UMKM melalui subsidi bunga KUR, serta kelanjutan program perlindungan sosial yang terarah dan juga terukur. Kita lihat grafiknya, ini adalah anggaran kesehatan APBN dari tahun ke tahun. Kita lihat memang anggaran kesehatan Indonesia dari mulai tahun 2018 hingga tahun ini 2021 ini trennya terus naik. Terlebih di tahun 2020 saat pandemi masuk ke Indonesia, kita lihat anggarannya dari tahun 2009, nah ini naik hampir 2 kali lipat. Kemudian kita lihat di tahun 2021, ini angkanya turun sebesar kurang lebih 42,8 triliun rupiah di tahun 2021 atau lebih dari 30%. Dan dari dana ini 169,7 triliun 61,8 triliun rupiah ini dialokasikan untuk penanganan COVID-19. Dan anggaran ini juga menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani bisa berubah tergantung dengan kita lihat kondisi ketidakpastian dari peningkatan jumlah kasus dan juga keinginan pemerintah mengamankan suplai vaksin. Ya, kemudian kita lihat di slide berikutnya. Nah, ini adalah kita tahu juga anggaran kesehatan dalam APBN 2021 ini diarahkan tentunya untuk percepatan pemulihan kesehatan pasca pandemi dan juga diikuti dengan peningkatan akses dan juga mutu layanan melalui penguatan sistem kesehatan. Kita lihat apa saja programnya. Yang pertama, ini adalah antisipasi pengadaan vaksin COVID-19. Ada 160 juta orang. Ini anggaran sebesar 18 triliun rupiah. Ini direncanakan selama 3 tahun. Hingga tahun 2022 nanti untuk pengadaan vaksin di Indonesia dan tenaga kesehatan ini kemudian juga kita lihat vaksin ini sedang dikembangkan dari dalam negeri dan juga dari luar negeri yang sudah datang ke Indonesia, diantaranya vaksin dari Sinovac. Kemudian kita lihat juga ini adalah antisipasi untuk pengadaan vaksin COVID-19 untuk 160 juta orang. Kalau tadi adalah pengadaan vaksin, ini untuk berikutnya adalah pelaksanaan vaksinasi di sini ya. Pelaksanaan vaksinasi ini ada untuk 160 juta orang dianggarkan sebesar 3,7 triliun rupiah. Ini sudah dimulai, kita tahu Presiden Joko Widodo sudah disuntik vaksin dari Sinovac dan kemudian tenaga kesehatan juga sedang dalam proses, dan sedangkan daerah-daerah yang paling tinggi kasus positifnya ini akan mulai dilakukan kombinasi vaksinasi. Kemudian selain untuk vaksin, untuk pengadaan dan juga vaksinasi, kita tahu juga anggaran ini nantinya akan disalurkan untuk sarana dan prasarana, kemudian lab, litbang, dan PCR, di mana Kementerian Kesehatan ini dianggarkan sebesar 1,2 triliun rupiah dan untuk BPOM sebesar 0,1 triliun rupiah. Selain itu juga yang penting, tentunya anggaran prioritas kesehatan bukan hanya soal prasarana dan juga vaksin, ini juga yang tidak kalah penting adalah bantuan iuran JKN bagi PBPU dan juga BP kelas 3 yang dianggarkan sebesar 2,4 triliun rupiah. Kemudian kita akan lihat kembali, ini masih target dari prioritas kesehatan. Selain itu kita juga ada yang namanya bantuan iuran peserta PBI JKN. Ini dianggarkan bagi 96,8 juta jiwa masyarakat Indonesia sebanyak anggarannya 48,8 triliun rupiah. Kemudian kita lihat juga bantuan operasional kesehatan. Ini untuk mendukung 10.143 puskesmas di seluruh Indonesia dianggarkan 10,7 triliun rupiah. Kemudian juga untuk pembangunan 971 gedung puskesmas dan juga pembangunan rehabilitasi sebanyak 559 RS rujukan, tentunya untuk sekali lagi memaksimalkan penanganan COVID-19 di Indonesia
yang hampir mendekati angka 1 juta kasus. Kemudian juga ini pemerintah masih akan menyalurkan dana desa yang juga tidak kalah penting melalui TKDD. Ini adalah bantuan langsung tunai yang diberikan untuk pemulihan perekonomian desa dan juga mendukung tentunya pengembangan sektor prioritas di pedesaan. Berikut ini kita lihat datanya. Anggarannya pun untuk dana desa setiap tahun dari 2016 ini terus naik ya, grafiknya terus naik, dan kita lihat di tahun 2020 ini angkanya berada di 71,2 triliun rupiah, dan di tahun 2021 ini anggarannya juga kembali naik tipis 1,1% atau 0,8 triliun rupiah. Di tahun 2021 ini berada di angka 72,0 triliun rupiah. Dan tentunya juga ini selain anggaran dari pusat, penting pula tentunya penyaluran dana desa ini dimaksimalkan nantinya untuk memaksimalkan penanganan COVID-19 dan juga pemulihan ekonomi yang berada di pedesaan di seluruh Indonesia. Ya, kemudian ini dengan besaran anggaran tersebut tentunya pemerintah menargetkan angka pengangguran di tahun 2021 yang cukup bertambah karena adanya dampak COVID-19. Ini nantinya untuk berada di level 7,7 hingga 9,1%, ini masih di bawah 10% target pemerintah. Kemudian kemiskinan juga ditargetkan pemerintah ini di tahun 2021. Ya, ini adalah target di tahun 2021 untuk kemiskinan berada di angka 9,2 hingga 9,7%. Kemudian indeks pembangunan manusia, ini juga yang tidak kalah penting, ditargetkan di tahun ini berada di kisaran angka 72,78 hingga 72,95. Dan memang penting ya, indeks pembangunan manusia ini adalah indikator untuk mengukur dari keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia yang juga menggambarkan tingkat kesehatan, pengetahuan, dan juga standar hidup layak. Dan tentunya anggaran yang besar ini dikatakan Menteri Keuangan Sri Mulyani sekali lagi ini bisa saja berubah tergantung bagaimana Anda, bagaimana kita semua tentunya patuh protokol kesehatan agar anggaran ini tidak bertambah dan tidak membengkak sehingga membebani kita semua.